Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di iPod Podcast. Hari ini kita bakal ngobrol lagi seperti biasa di hari Senin bareng aku, Aini Arifah. Jadi, teman-teman hari ini masih di rumah aja. Apa kabarnya? Sampai sekarang di rumah aja ngapain? Ngisi kekosongan teman-teman semua dengan ngelakuin apa? Ada yang suka ngegame kah di sini? Anyway, aku nggak suka ngegame. Sebenarnya bukan nggak suka, aku lebih nggak bisa sebenarnya. Aku bukan tipe orang yang suka ngegame yang sampai fokus berjam-jam buat lihat HP gitu loh. Kayak itu nguras mata aku, nguras mata. Atau kegiatan yang lainnya, ada yang lagi produktif bikin sesuatu mungkin. Ada yang lagi semangat-semangatnya ngaji atau lihat kajian, dengar kajian, wah Masya Allah. Atau ada yang jadi relawan atau bikin bansos atau apa. Ya, apapun kegiatannya, aku yakin kita semua lagi ngelakuin kegiatan yang positif. Karena setidaknya kita harus terinput oleh informasi-informasi positif dan kegiatan positif setiap harinya. Ya, meskipun sedikit. Ngomong-ngomong, di tengah kegabutan aku ini, maaf ada suara motor ya. Jadi di tengah kegabutan aku ini, tiba-tiba aku lagi ngutek-ngutek laptop kan, terus aku nemuin foto-foto aku dari dulu gitu sampai sekarang, foto-foto masa lampau. Ada banyak foto ternyata, foto pas masih SMP, SMA sampai sekarang gitu. Karena kalau dulu tuh SD kan belum ada HP ya, jadi kayak yang foto tuh belum ada gitu. Ada banyak banget fotonya, foto pas masih sekolah, pas main gitu, atau foto-foto yang lainnya, foto-foto potret ya. Karena aku nggak suka selfie. Ada banyak foto ternyata, kayak foto pas masih sekolah, terus pas lagi main, banyak gitu. Lebih tepatnya foto-foto potret ya, karena aku nggak suka selfie. Ada banyak momen ternyata yang secara nggak sadar kayak sekarang udah jadi kenangan gitu. Karena kita nggak akan sadar sebuah momen akan jadi sebuah kenangan nantinya sebelum momen itu benar-benar jadi kenangan. Iya kan? Dan dari banyaknya momen itu, dari banyak foto yang aku lihat, aku jadi sadar dan ngeh bahwa ternyata aku kenal banyak banget orang. Ada banyak banget yang akhirnya aku kenal mereka dan mereka kenal aku gitu, dan akhirnya kita jadi dekat. Dari mulai yang SD, SMP sampai sekarang. Kalau mungkin dulu SD kita ya setiap sekolah kita mungkin punya beberapa teman yang deket banget gitu di sekolah, kayak kemana-mana bareng, ke kantin bareng, ke toilet bareng, bikin tugas bareng gitu kan, kayak kemana-mana bareng gitu. Kita jadi deket. Tapi ada beberapa temen juga yang dulunya deket banget, tapi di masa sekarang udah gak sedekat dulu lagi gitu. Dulu tuh deket banget gitu, tapi sekarang udah gak sedekat dulu lagi. Kalian pernah gak sih ada yang kayak gitu? Aku dulu pernah kan bikin geng gitu di SMP. Dulu kebanyakan kalau masih sekolah suka gitu gak sih, kayak buat geng gitu. Dan dulu tuh aku masih ingat kelas 8 SMP, kayak bikin geng-gengan gitu, dan namanya Five Girls. Dan ya sesuai dengan namanya, jadi anggotanya tuh ada 5 cewek gitu loh, jadi Five Girls gitu. Dulu tuh kayak kemana-mana bareng gitu, kita berangkat sekolah bareng, pulang sekolah bareng gitu, sampai akhirnya kita lulus SMP dan kita ngelanjutin buat ke jenjang pendidikan yang berbeda gitu. Jadi nggak ada dari 5 orang ini, dari 5 cewek ini yang sekolahnya di tempat yang sama. Ada beberapa yang mutusin buat ke pesantren, ada yang ke sekolah SMA, dan aku sekolah SMA gitu. Akhirnya kita jarang ketemu, kita jarang ngobrol lagi, sampai akhirnya aku kehilangan kontak dari mereka semua gitu. Kan dulu gitu ya, kita kan belum ada WA nih pas SMP. Jadi SMP tuh kayak komunikasinya cuma lewat SMS dan telepon aja gitu kan. Jadi belum bisa tuh bikin grup WA kayak sekarang. Jadi kayak tanpa aku sadari, teman-teman dari SMP ini yang dulunya deket banget, pelan-pelan kayak hilang satu persatu gitu. Dan semuanya udah nikah dong, kecuali aku.
Tapi bukan itu yang ngebuat kita akhirnya ngejauh atau gimana gitu. Karena kurangnya komunikasi ngebuat kita jadi kurang tahu keadaan masing-masing tuh gimana gitu. Ya padahal rumah kita tuh deketan kan, SMP aku kayak mungkin cuma 2 kilo gitu dari rumah. Dan rumah kita 5 orang ini ya saling dekat gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak nggak ada inisiatif buat main lagi gitu. Karena udah canggung, ya aku SMP udah berapa tahun yang lalu gitu. Kalian paham kan maksud aku? Jadi kayak karena udah lama nggak komunikasi, akhirnya kita kayak jauh dan kayak orang lain gitu. Kalau dulu tuh setiap ketemu kayak rame banget, kayak asik asik sendiri gitu. Wah, mau kemana? Wah gitu, kayak rame gitu. Jadi sekarang kalau ketemu kayak cuma yang senyum manis doang sambil ngangguk-ngangguk gitu loh. Kayak ya kita temen tapi sekedar kenal dia dan gak akrab gitu loh. Padahal dulu deket banget gitu. Dan waktu aku masuk SMA pun terus kan kenal teman baru kan, kayak udah mulai adaptasi sama tempat baru, kenalan sama orang baru, dan mulai deket juga sama mereka, mulai akrab juga sama mereka. Jadi teman-teman dari SMP yang udah jarang komunikasi ini jadi makin jauh gitu rasanya, karena aku ngerasa udah ada teman baru. Dan ternyata itu salah. Ternyata itu salah, seharusnya nggak gitu loh Nin gitu. Karena seharusnya nggak ada yang namanya teman lama dan teman baru. Semua yang namanya teman seharusnya harus terus jadi teman gitu loh. Sekarang kita bedah dulu deh, apa sih masalahnya gitu. Kenapa bisa canggung, kenapa bisa jarang ketemu, bisa jarang komunikasi gitu. Padahal dulu tuh bisa sebegitu dekatnya. Kalau emang dulu sempet gak ketemu, kita masih bisa SMS sampai ratusan kali SMS dalam setiap hari. Terus apa yang salah? Kenapa bisa kayak gitu loh. Jadi tuh biasanya kan gini ya, setelah kita lulus sekolah, teman yang dulunya deket kemudian lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi kan, dan setiap dari kita mutusin buat ke sekolah yang mana gitu. Akhirnya beda-beda sekolah, kita mulai jarang ketemu, dan akhirnya komunikasi cuma bisa lewat SMS kan. Tapi kayak makin lama, makin kesini, masing-masing di antara kita mulai sibuk dengan urusan masing-masing, mulai sibuk dengan tugas masing-masing, tugas sekolah, terus ya sibuk dengan kehidupannya masing-masing gitu. Akhirnya lebih jarang komunikasi lagi. Dan kayaknya di antara kami mulai ngerasa kayak muncul deh pertanyaan-pertanyaan kayak yang, kok mereka udah gak pernah SMS aku lagi ya gitu, mereka gak pernah telepon aku lagi nih gitu. Dan ada banyak pertanyaan lainnya. Dan sadar gak sih, sebenarnya yang bikin sulit tuh kita sendiri gitu. Sebenarnya yang bikin sulit tuh aku sendiri gitu. Kenapa harus selalu aku yang harus di SMS dulu? Kenapa harus selalu aku yang harus ditelepon dulu? Kenapa nggak aku aja yang SMS dulu? Kenapa nggak aku aja yang telepon dulu gitu? Terus ada juga yang gini, kemarin aku ketemu si A dong di sana, terus dia nggak nyapa aku. Padahal dulu tuh kita deket banget. Padahal kita udah gini kemana-mana bareng gitu. Kenapa itu dibuat begitu sulit gitu loh? Kenapa nggak kamu aja yang nyapa dia duluan? Kenapa harus dia yang nyapa kamu duluan gitu? Apa sih yang ngebedain itu? Terus sebenarnya kita nggak ada masalah apa-apa gitu. Canggung dan akhirnya jadi orang asing, itu tergantung dengan pilihan kita ternyata gitu. Jadi sekarang siapa nih yang lagi canggung-canggungan sama temennya atau yang lagi berantem? Mungkin kalau aku yang dulu belum bisa berpikir kayak gini ya, di tahun-tahun sebelumnya mungkin karena aku masih belasan tahun dan kurangnya kemampuan diri untuk berpikir lebih dewasa. Karena orang-orang tuh punya waktu dewasa untuk orang-orang tuh dewasa di waktu mereka sendiri gitu. Kayak orang punya waktu yang tepat untuk jadi dewasa. Dan mungkin untuk aku baru bisa berpikir sedikit dewasa di usia 20 tahun ini. Di usia 20 tahun. Ya Allah, di 20 tahunan ini. Mungkin lebih tepatnya so dewasa ya. Jadi kayak sebenarnya mau mulai duluan tuh gak apa-apa gitu. Nyapa duluan, minta maaf duluan kalau emang salah, datengin duluan.
luangin waktu buat datang sekedar say hi, ngehubungin duluan, tanya kabar mereka, gimana kondisinya sekarang, bilang kangen atau apa gitu. Dan aku pengen banget bisa praktekin itu buat hari ini dan seterusnya. Karena aku pikir kita akan dapetin rasa nyaman banget bisa berhubungan baik dengan banyak orang dengan jangka waktu yang lama. Seneng banget tau kayak punya koneksi yang luas gitu. Kayak kemana-mana tiba-tiba ada yang nyapa, Nin, lagi kemana? Sekarang lagi gimana kabarnya gitu. Siap kemana, terus ada yang manggil gitu. Seneng aja gitu. Kayak itu hal simple sebenarnya, tapi kayak bikin seneng gitu. Nin, tapi aku emang sengaja kok ngejauh dari teman-teman aku karena mereka emang gak ngasih pengaruh yang baik ke aku. Waduh. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi, kita anggap dunia kita ini sebagai sebuah drama gitu. Jadi karena ini dunia aku, ini hidup aku, jadi ini drama aku. Jadi aku adalah pemeran utama dalam drama aku. Jadi aku tokoh seri utamanya, aku Doraemonnya di dunia aku gitu. Dan orang-orang di sekitar aku kayak orang tua, keluarga, teman-teman, atau tetangga deh, semua orang yang berhubungan dengan aku atau orang-orang yang aku temui ini adalah pemeran pendamping atau pemeran pendukung di drama aku, di dunia aku. Dan sama halnya dengan drama-drama pada umumnya, mereka akan punya peran-peran masing-masing gitu. Ada orang yang perannya nguji aku, ada beberapa yang memanfaatkan aku, ada orang yang benci sama aku, ada orang yang cinta sama aku, atau beberapa lainnya bertugas ngajarin aku tentang pelajaran-pelajaran hidup. Dan mereka ada yang protagonis dan antagonis tentunya. Dan seperti yang sudah sering kita obrolin sebelumnya, salah satu tujuan hidup kita adalah berhasil mencintai diri kita sendiri. Dan salah satu yang ngebuat kita kehambat buat mencapai keberhasilan untuk mencintai diri sendiri itu adalah lingkungan. Jadi menentukan batasan terhadap suatu lingkungan, terhadap lingkungan tertentu, bukan egois, tapi lebih kepada itu sebuah mekanisme yang diperlukan untuk mencintai diri sendiri. Karena kayak seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, kita akan benar-benar hanya ingin dikelilingi oleh orang-orang baik gitu. Kayak orang-orang yang baik untuk kita, baik ke kita, dan baik untuk jiwanya kita gitu. Jadi untuk aku, jika seorang memang tidak searah dengan apa yang jadi tujuan aku, ya aku akan nolak gitu. Misalnya dia ngajak aku ke arah atau ke suatu yang itu bertentangan dengan apa yang jadi prinsip aku selama ini, ya aku akan nolak ajakan orang itu gitu. Misalnya ada teman yang ngajak aku ke konser atau ke tempat karaoke, aku nggak masalah gitu tentang konser atau karaoke-nya. Konser dan karaoke menurut aku juga bukan hal yang sepenuhnya negatif gitu, tapi itu bukan tempat aku gitu. Aku nggak mau kesana, bukan nggak mau ya, aku nggak bisa karena itu bukan aku gitu. Jadi aku akan menolak siapapun yang ngajak aku kesana. Atau kalau aku lagi bareng si A atau si B gitu, dan itu ngebuat aku kurang nyaman. Misalnya karena kepribadian mereka, salah satu sifat mereka atau sebagainya. Bukan apa ya, lebih tepatnya bukan ngejauh sih, bukan memutus silaturahmi atau hubungan ya, tapi lebih kepada membatasi. ada kan beberapa orang di sekitar aku yang suka banget nongkrong gitu. Ya aku juga suka nongkrong, tapi sebagian dari mereka kadang ngajaknya tuh nongkrong di tempat-tempat yang tertentu gitu, kayak tempat-tempat yang istilahnya mahal gitu, kayak suatu tempat yang harga ST-nya bisa sampai belasan ribu, padahal di tempat lain bisa cuma 3.000 gitu loh. Ya kenapa harus sebegitu pentingnya tempatnya gitu loh. Aku akan sedikit demi sedikit ngurangi kapasitas nongkrong dengan orang-orang seperti ini, karena itu bukan aku gitu loh. Aku gak masalah dengan nongkrongnya, aku suka nongkrong, aku suka ngobrol, dan itu kan salah satu alasan kenapa iPod ini akhirnya kebentuk gitu loh, karena aku suka ngobrol gitu. Tapi untuk masalah tempat itu bukan hal yang penting menurut aku gitu.
Nggak perlu tempatnya di mana, nggak perlu mahal deh. Tapi tentang yang penting tuh gimana intensitas kumpulnya, dengan siapa kita kumpul, dan obrolan-obrolan apa yang kita dapat dari kenongkrongan itu. Kenongkrongan. Dan beruntungnya aku dapetin teman-teman yang sesuai dengan aku gitu. Kayak kita bisa nongkrong di depan Indomaret aja. Kita bisa masuk ke Indomaret cuma beli air putih doang, Aqua 3.000, terus beli cilok di luar Indomaret yang harganya juga 3.000. Kita bisa ngobrol dengan uang 6.000 dan itu asik juga kok gitu. Tanpa harus ke tempat yang gimana-gimana gitu. Dan kita bisa ngobrol panjang lebar juga yang asik juga gitu, nggak ada bedanya gitu. Dan yang bikin asik lagi teman-teman aku ini, kita bisa ngobrol panjang lebar tanpa harus ngomongin orang gitu, tanpa harus gibahin siapapun. Ah bohong, nggak mungkin. Kalau kumpul-kumpul tuh pasti gibah. Enggak, aku serius. Bener-bener. Aku juga heran kenapa bisa gitu. Jadi itu juga alasan kenapa aku pengen banget ngajak teman-teman aku itu buat ngobrol juga di iPod Podcast. Semoga bisa ya suatu hari nanti. Dan untuk orang-orang yang ngebuat aku nggak nyaman ini, bukan aku nggak jauh gitu, aku tetap temenan sama mereka, aku juga tetap ngobrol, bukan yang memutus hubungan gitu loh, enggak. Cuma membatasi intensitas kita ketemu atau ngelakuin hal-hal yang mereka lakuin gitu loh, karena itu emang gak sesuai dengan aku. Dan ya kenapa aku harus ngelakuin hal-hal yang emang itu bukan aku gitu. Kita batasin apa yang membuat kita seneng dan itu bikin nyaman kita gitu. Dan tetap saling sapa di dunia nyata maupun dunia maya. Satu hal yang bahaya banget buat dilakuin adalah ketika kita memutuskan silaturahmi dengan orang siapapun itu. Jadi kita harus tetap berbuat baik dengan semua orang siapapun itu, nggak peduli mereka jahat kah, mereka bikin kita nggak nyaman kah, mereka gimana gitu ke kita. Cuma kalau aku mungkin cukup menjadikan orang-orang ini sebagai teman gitu, bukan yang teman dekat. Karena untuk teman dekat, sekali lagi kita wajib buat milih orang-orang yang paling kamu banget gitu, orang-orang yang bisa bikin apa ya, kayak orang-orang yang kamu percaya gitu, orang-orang yang ngasih kebaikan setiap kali kita bareng mereka, kayak ada kebaikan yang bisa kita ambil. Karena orang-orang kayak gini gitu yang nantinya bakal nge-support kita waktu kita dalam masa-masa yang sulit, atau setiap kali kita milih buat nyerah, mereka yang bakal nge-push kita buat semangat lagi, buat apa ya, kayak move lagi gitu. Mereka yang bakal ngingetin kita waktu kita salah arah, ngingetin kita buat sholat yang kadang secara nggak sadar aku sering lupa atau nunda-nunda gitu. Kayak gimana caranya orang-orang itu selalu ngasih efek positif buat kita. Dan bener-bener beruntungnya aku, alhamdulillah bersyukur sekali aku bisa dapetin teman-teman yang kayak gitu, dan aku nggak mau kehilangan mereka. Dan ngomongin teman-teman gini, aku jadi kangen mereka, iya nggak sih? Karena semenjak ada pandemi COVID nih, jadi susah banget ketemu ya kan. Padahal kemarin tuh sebelum corona menyerang, aku sama teman-teman aku tuh udah kayak buat janji buat main bareng gitu loh. Kita udah ada planning buat main ke Bromo. Jadi kita tuh biasanya di sini ciwi-ciwi semua. Ciwi-ciwi. Aku biasanya nyebut ciwi-ciwi ya. Jadi cewek-cewek. Kita tuh biasanya ada beberapa orang gitu, cewek semua, dan kita boncengan biasanya naik motor. Kita sering banget ke Bromo tanpa jaket. Cewek-cewek semua. Keren gak tuh? Jadi gitu, kita udah planning buat ke Bromo, tapi karena ada pandemi ini akhirnya belum sempat. Terus aku juga punya planning janji sama teman-teman aku yang lain buat datang kajian bareng, terus datang ke salah satu tempat makan yang baru buka gitu di daerah aku. Tapi karena kitanya sibuk, mungkin lebih tepatnya aku yang selalu bilang nanti dulu ya gitu, nanti terus, akhirnya sekarang aku benar-benar kehilangan kesempatan buat ngobrol dan ketemu mereka gitu. Dan ini salah satu bukti dan alasan kenapa kita nggak boleh nyanyian waktu dengan bilang besok aja, nanti aja, oke, nanti dulu gitu, dan lain-lainnya itu. Karena kita nggak akan tahu kapan kesempatan itu benar-benar habis dan bahkan hilang gitu. Jadi semoga pandemi ini cepet-cepet berakhir.
karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan kan. Semoga teman-teman yang lagi sakit juga bisa cepat sembuh, Allah angkat sakitnya, dan bumi kita juga bisa segera lekas dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan karena kita udah bahas teman dekat juga, jangan lupa buat bilang terima kasih, bilang sayang, atau kata-kata indah lainnya. Misalnya apa ya, kayak bilang gini, makasih ya udah mau jadi teman aku, makasih ya selama ini udah support aku, selalu ada di samping aku, terima kasih udah mau dengerin curhat-curhat aku yang kadang gak penting ini, makasih karena udah jadi temen yang baik buat aku. Karena masih sebenarnya kita udah istilahnya kayak tahu perasaan masing-masing gitu. Aku nganggap dia temen, dan aku tahu dia juga nganggap aku temen. Aku sayang sama dia, dan aku juga paham bahwa dia juga sayang sama aku. Tapi kata-kata seperti itu kayak yang, aku sayang sama kamu, terima kasih udah jadi teman aku sama ini. Kata-kata itu akan nyentuh hati mereka, dan itu bentuk apresiasi aku untuk mereka gitu, buat teman-teman aku. Dan teman-teman semua, teman-teman iPod juga bisa nyoba itu. Hasilnya bakal seru kok. Bisa nyentuh hati teman kita dan ngebuat mereka kayak, oh Nini gitu. Aku paling suka tuh ekspresi kayak gitu. Dan jangan cuma bahas peran orang lain buat hidup kita aja ya. Kita juga perlu evaluasi diri tentang siapa kita, apa peran kita untuk hidup orang lain, untuk drama orang lain. Karena kita juga peran pendamping kan untuk drama orang lain, untuk hidup orang lain gitu. Dan itu juga jadi pilihan kita. Kita maunya jadi peran antagonis atau protagonis untuk sang pemeran utama. Dan ya, kita emang bukan manusia yang sempurna, tapi kita bisa milih untuk jadi manusia yang bukan pada umumnya. Sehat-sehat ya semua teman-teman di sini, atau teman-teman semua yang emang gak nemuin iPod. Aku pengen kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih udah mau ngobrol lagi hari ini bareng aku, Aini Arifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.